Gue sering banget dapat komentar kayak gini. Ah, lu mah gagal jadi penyanyi terkenal, makanya jadi guru vokal, jadi vokal coach. Nah, di permukaan kayaknya memang itu hal yang menyedihkan ya, patetik gitu. Gagal jadi penyanyi terkenal, makanya jadi guru vokal. Tapi kalau kita mau menyelam sedikit lebih dalam, menurut gue itu justru adalah hal yang, at least buat gue ya, adalah satu keberuntungan banget dalam hidup gue. Satu hal terbaik yang terjadi dalam hidup gue gitu. Gue tuh nyanyi dari kecil ya yang pasti. Sama nyokap dulu diajarin, tiap ada acara keluarga didorong-dorong suruh nyanyi. Sekolah juga gitu, SMA tuh selalu kalau ada acara sekolah pasti gue nyanyi. Sampai akhirnya gue bekerja juga awal-awal tuh nyanyi di berbagai tempat ya, kafe, restoran, hotel, termasuk acara-acara kayak wedding, launching perusahaan, segala macem. Memang waktu gue lebih muda, tentu ada ya keinginan untuk terkenal, untuk punya lagu yang hits, mungkin juga motivasinya uang juga. Tapi kayaknya lebih ke validasi deh. Gue tuh butuh validasi gitu loh. Makanya gue pengen terkenal, pengen dikenal orang banyak, pengen mendapatkan praise atau pujian dari orang banyak gitu. Dan ada beberapa kali effort gue gitu untuk masuk ke label, untuk ngedeketin produser supaya di orbitin gitu, dan tentu itu nggak berhasil ya. Tapi pernah ada satu kejadian yang gue inget banget. Waktu itu Tompi, Dokter Tompi, itu nawarin untuk memproduksi gue gitu. Lagunya udah ada segala macam dan dia udah ngeset jadwal rekaman buat gue gitu. Kebetulan Tompi itu sahabat gue ya, udah lama dari dulu awal-awal kita bermusik tuh bareng gitu. Jadi Tompi nawarin untuk produserin gue, dia udah punya plan, nanti lo kita bikin image-nya kayak gini, bajunya kayak gini segala macam. Tapi tiba-tiba entah kenapa gue kayak mundur dari project itu. Kayak gue ngerasa ini nggak gue banget gitu. Akhirnya gue mundur dan gue minta maaf ke Tompi, ke Dokter Tompi. Gue nggak bisa sih kayaknya ngelakuin ini gitu. Dan dia kecewa sih. Gue inget dia waktu kecewa. Gue gak enak banget. Tapi bener-bener itu waktu itu berlawanan banget sama, gue nggak tahu itu sebutannya idealisme atau apa, tapi gue mundur gitu. Nah, kalau kalian ingat di albumnya Tompi yang T, itu ada lagu judulnya apa sih? Pokoknya ada salah satu lagu, ntar gue tulis deh di description-nya. Itu lagu gue yang tulis. Nah, lagu itu originally adalah lagu yang mau dirilis sebagai Indra Aziz waktu itu. Yang mana gue akhirnya mundur, akhirnya gue kasih Tompi lagunya. Kalau nggak salah gitu ceritanya, tapi itu sejarahnya deh pokoknya ya. Intinya adalah, kayaknya memang karir gue itu di musik sepertinya memang diarahkannya ke sini, ke konten sama ke edukasi, bukan ke performer atau ke dunia hiburan kayak artis gitu. Karena gue emang mungkin nggak bakat ya. Pertama, gue kurang suka hiruk pikuk manggung yang tour gitu. Gue udah ngalamin bukan sebagai frontman ya, tapi sebagai pengiring, sebagai backing vokal, sebagai pemain saxophone. Dan gue memang suka sih, karena effortnya kecil buat di sisi gue sebagai pengiring. Gue nggak perlu sampai mempersiapkannya tuh lebih daripada si frontman atau si penyanyi utama gitu. Jadi gue nyantai, gue anggap tuh kayak jalan-jalan. Tapi kalau sebagai penyanyi utama, mungkin effortnya akan lebih gede lagi. Dan gue kayaknya tipe yang kurang nyaman kalau harus ngelakuin effort yang segede gitu. Gue kan ngelatih sekarang banyak penyanyi profesional ya, dari Afgan, Rosa segala macam. Dan gue ngelihat betapa mereka tuh bekerja keras banget, effort mereka luar biasa untuk membawakan karya-karya mereka. Dan itu keren dan gue adore banget sama hal itu. Tapi kalau pikir gue, apakah gue mau ngelakuin itu? Kalau pikir sekarang kayaknya gue lebih nyaman dengan yang sekarang sih. Artinya apa? Tentunya gue kerjanya bisa lebih milih ya kan. Dan most of the time gue nggak harus pulang pagi untuk latihan misalnya rekaman. Gue bisa ngelakuin itu pagi hari, siang hari, sehingga malamnya gue bisa istirahat, bisa spend waktu sama anak gue, sama istri gue. Kayaknya that's the best sih untuk gue gitu pada akhirnya.
gue terjun ke ngajar di kampus, ngajar di segala, sampai gue sekarang punya sekolah sendiri, itu buat gue adalah satu berkah banget. Yang mana kalau misalkan waktu dulu gue jadi penyanyi dan terkenal, punya lagu hits dan terkenal, mungkin semua itu nggak akan terjadi gitu. Sekarang yang sekarang terjadi sama gue ini mungkin nggak akan terjadi, gitu sih. Dan memang gue selalu punya prinsip gini akhirnya setelah mengalami banyak hal, nggak cuma dalam dunia nyanyi tapi dalam banyak hal deh, bahwa ketika lo pengen banget sesuatu dan itu nggak terjadi sama lo, atau entah itu ditolak, entah pintunya ditutup, entah lo nggak terima, atau ternyata ada kejadian yang membuat lo nggak mencapai hal tersebut, akhirnya gue yakin bahwa it's meant to be. Dan justru itu bisa jadi yang namanya blessing in disguise dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan lo Muslim atau agama apapun lo, pokoknya kalau itu adalah blessing in disguise. Gue akhirnya yakin my 47 years of life nih on earth, gue berkesimpulan bahwa segala hal yang gue anggap gue nggak dapat, gue gagal, itu adalah keberhasilan. Atau bukan keberhasilan, tapi suatu keberuntungan ya. Atau berkah lah, sebut aja berkah ya. Tapi yes, untung gue nggak jadi penyanyi terkenal waktu itu. Karena kalau iya mungkin gue nggak akan seperti sekarang gitu. Ya kan? Gue tuh sekarang touring atau mungkin tekanan-tekanan bahwa wah gue nggak keluar lagu hits lagi, banyak penyanyi baru yang muncul, gue mesti bersaing sama mereka, mesti stay relevant. I don't need all of that, man. Dengan konten yang gue buat, edukasi musik atau edukasi konten, sampai kapanpun kayaknya bakal relevan gitu. Gue nggak harus berlomba-lomba untuk stay relevant dengan mikirin gimana cara gue biar bikin lagu hits baru. I don't need that. Dan that's the kind of life yang ternyata cocok sama gue. So again, kalau misalkan lo ngerasa dalam hidup lo pengen banget sesuatu gitu ya, apapun itu deh, nggak harus jadi penyanyi, apapun itu. Misalkan lo naksir banget sama seseorang gitu, tapi ternyata dia nggak suka sama lo, kemungkinan besar banget adalah orang itu emang bukan buat lo dan nggak cocok sama lo. There's somebody else yang lebih compatible sama lo. Bukan cinta ya, bukan masalah cinta, tapi compatibility itu penting banget, compatible. Atau mungkin lo pengen mau suatu kerjaan di kantor tertentu, lo nggak dapat, nggak diterima. Ya berarti trust me, itu bukan pekerjaan terbaik yang in the long run, jangka panjang itu terbaik buat lo. Yakin banget. Ini soalnya bukan cuma keyakinan belaka ya. Ini pengalaman yang real banget. Bahwa sesuatu yang kita nggak dapat itu emang udah diatur dari sononya, karena lo akan dapat sesuatu yang lebih baik. Pada akhirnya lo akan bersyukur, I am sure 100%, karena itu selalu terjadi sama gue. Seburuk-buruknya itu, pada akhirnya itu menjadi hal yang kita syukuri, dan lo akan mensyukuri segala hal yang lo pikir lo nggak dapat, lo pikir lo gagal, ternyata itu malah hal yang terbaik yang terjadi dalam hidup lo. Gitu sih. Jadi semoga sharing kali ini yang singkat ini bisa membuat lo semua semangat kayak gue semangat banget hari ini. Kita mau jalan halal bersama guru-guru IFS, Indonesia Vocal Studio. Lo juga harus semangat ya. Ingat ya, kegagalan itu mungkin bukan kegagalan, tapi sebuah berkat dalam samaran. Blessing in disguise. Oke? Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di catatan atau vlog saya selanjutnya ya. Bye guys.